Ayat hari ini adalah Yeremia 7, ayat 12-20. Mari kita baca bersama. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah, yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pagi-pagi benar hari ini kalian kembali datang ke tempat ibadah. Dengan hati yang merindukan firman Allah dan ingin memulai satu hari lagi dengan firman. Kiranya anugerah Tuhan penuh atas kalian semua. Kita sedang melihat kitab Yeremia dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, pelayanan yang paling penting dan paling mendasar dari seorang nabi, atau bahkan misinya, apakah itu? Kita dapat mengatakan bahwa itu adalah doa syafaat. Ketika umat berdosa dan berada dalam krisis kebinasaan, peran nabi adalah berdiri di hadapan Allah seolah-olah menghalangi jalan, lalu memohon Tuhan kasihanilah umat ini. Itulah peran seorang nabi. Itulah panggilan hidup seorang nabi. Musa melakukan hal itu dan Samuel juga melakukannya. Para nabi dalam Perjanjian Lama hidup dengan misi seperti itu. Namun dalam ayat 19 dari bagian hari ini, Allah memberi Yeremia perintah yang sama sekali berbeda dari misi kenabian itu. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Amin. Ini bukan ayat yang sering muncul. Ini adalah ayat yang sulit untuk dijawab dengan amin. Jika kita membaca ayat ini saja, sulit rasanya mengatakan amin. Di sini Allah sedang menutup doa syafaat dari akarnya. Mengapa Allah sampai melakukan hal ini? Bagian hari ini menyingkapkan alasannya satu persatu, melalui sebuah fakta sejarah dan juga melalui kenyataan hidup umat. Pagi ini, melalui dua sisi ini, masa lalu dan masa kini, saya ingin kita memeriksa apakah ada selubung iman palsu yang masih kita pegang. Pertama, mari kita melihat masa lalu. Pada waktu itu umat Yehuda jatuh ke dalam ilusi yang buta. Ilusi itu dapat disebut teologi bait suci. Mereka berpikir begini, di Yerusalem ada bait suci tempat Tuhan Allah dilayani. Karena ini adalah tempat Allah menaruh namanya, apapun yang kita lakukan di luar, kalau kita lari masuk ke dalam bait suci ini, kita akan aman. Yerusalem tidak akan pernah runtuh. Pemikiran seperti itulah teologi bait suci mereka. Hal ini masih ada hingga sekarang. Bahkan sekarang, di antara sebagian orang Yahudi ekstrem yang mengusung Zionisme, ada orang-orang yang hidup dengan pikiran seperti itu. Mereka berpikir, karena Allah memilih kita, kita akan menang. Kita akan menang. Kita akan menang. Walaupun kita merampas milik orang lain. Walaupun kita melakukan apapun, Allah akan melindungi kita. Kadang-kadang iman yang aneh seperti ini dipakai sebagai logika untuk menginjak orang lain. Percaya kepada Allah tidak pernah menjadi alasan untuk memperlakukan orang lain dengan sembarangan. Teologi bait suci yang mereka pegang adalah iman seperti jimat ajaib. Hidup mereka sama sekali tidak berubah. Tetapi mereka menyerahkan keamanan mereka kepada bangunan agama dan upacara agama. Terhadap hal ini, dalam ayat 12, Allah mengangkat satu peristiwa masa lalu, satu sejarah. Ia berkata agar mereka pergi ke Silo, tempat di mana ia dahulu pernah berdiam. Bagian hari ini berkata, pergilah dahulu ke tempatku yang di Silo itu.
di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Tempat seperti apakah Silo itu? Setelah Yosua menaklukkan tanah itu, kemah pertemuan didirikan di sana. Sampai zaman Imam Eli dan Samuel, selama hampir 300 tahun, tabut perjanjian tinggal di sana. Itu adalah pusat iman Israel dan pusat spiritualitas mereka. Tempat kudus di Silo dapat dikatakan sebagai pendahulu bait suci Yerusalem. Namun sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, ketika Israel menjadi rusak, Allah memakai tangan orang Filistin untuk menghancurkan tempat kudus Silo yang suci itu secara tuntas. Pada zaman kerajaan utara, Efraim, Allah juga memukul tanpa ragu. Pesan Allah melalui hal ini sangat jelas. Bangunan tidak menyelamatkan kalian. Betapapun megahnya sebuah bait suci, dan sekalipun itu adalah rumah yang menyandang nama Allah, jika orang-orang yang beribadah di dalamnya tidak mendengarkan firman Allah dan melakukan kejahatan seperti yang dikatakan ayat 13, maka Allah memperingatkan bahwa Ia akan menghancurkan juga bait suci Yerusalem, sama seperti Ia menghancurkan Silo. Ini adalah peringatan yang sangat menakutkan. Bagaimana dengan iman kita hari ini? Bukankah kita mungkin sedang bersandar pada tindakan-tindakan agama dan berkata, karena aku memberi persembahan dengan baik, karena aku punya jabatan di gereja, karena aku duduk di ruang ibadah pada hari Minggu, maka aku akan aman. Saya percaya Allah menghendaki bukan riwayat agama kita yang tampak indah, melainkan hidup yang tulus, yang menjawab suara Allah dan taat kepadanya dalam keseharian. Kedua, saya ingin kita berpikir bukan hanya tentang cerita masa lalu, tetapi juga tentang cerita masa kini. Melalui ayat 16-20, terutama melalui bagian yang memperlihatkan seluruh keluarga terlibat dalam penyembahan berhala, ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Alasan kedua, Allah bahkan menghentikan syafaat Yeremia adalah karena struktur dosa mereka sudah menjadi terlalu sehari-hari. Dalam ayat 16, anak-anak mengumpulkan kayu bakar dan para ayah menyalakan api. Dikatakan juga bahwa para perempuan menguleni tepung. Dengan kata lain, mereka membuat roti dan mempersembahkannya kepada Ratu Sorga. Seluruh keluarga bekerja sama dengan begitu baik. Jika kita hanya melihat adegan ini, kita mungkin berkata, betapa indahnya keluarga ini. Betapa mereka semua mencurahkan diri dengan rajin untuk satu pekerjaan. Itu tampak seperti keluarga yang sangat kompak. Namun mereka mempersembahkan semua itu kepada Ratu Sorga. Ratu Sorga ini adalah Dewi Berhala yang pada waktu itu di kawasan timur, dekat dipercaya menguasai kesuburan dan kelimpahan. Kita dapat memahaminya sebagai Astarte atau Asitoret. Umat Yehuda mempersembahkan korban di bait Allah, lalu pulang ke rumah, dan seluruh keluarga membagi peran untuk memanggang roti bagi berhala. Anak-anak mengumpulkan kayu, ayah menyalakan api, ibu menguleni adonan. Di hadapan keinginan akan kelimpahan dan keberhasilan, seluruh keluarga bersiap dengan tertib dan sempurna. Betapa baiknya jika kita percaya kepada Allah kita seperti itu. Inilah alasan Allah menghentikan doa. Masalahnya bukan hanya beberapa pemimpin yang menyimpang dan jatuh ke dalam dosa. Allah sedang menunjukkan bahwa sejak unit terkecil dari komunitas, yaitu keluarga, mereka sudah sepenuhnya dikuasai oleh keinginan duniawi dan penyembahan berhala. Dalam ayat 19, Allah menunjukkannya dengan tajam. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan, bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Amin. Apa artinya ini? Artinya, itu adalah tindakan mencelakakan diri sendiri yang membuat mereka sendiri malu. Melalui firman ini kita menyadari bahwa dosa pada akhirnya menjadi bumerang dan mendorong seseorang menuju kehancuran. Akhirnya, seperti dikatakan ayat 20, murka Allah dicurahkan bukan hanya atas manusia, tetapi juga atas hewan, atas seluruh alam, atas pohon-pohon di padang dan hasil tanah. Ini menunjukkan bahwa kerusakan manusia menghasilkan kehancuran seluruh tempat hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, sejak zaman Yeremia sampai sekarang, natur manusia tidak berubah. Kita masih berkata bahwa kita percaya kepada Allah. Tetapi dalam kenyataan hidup, ada kalanya seluruh keluarga bersama-sama mencurahkan diri untuk memanggang roti yang dilambangkan oleh Ratu Sorga, roti uang, keberhasilan, dan kenaikan duniawi anak-anak kita. Kita harus memeriksa diri dengan dingin dan jujur. Apakah kita sedang memegang bangunan yang disebut gereja dan tindakan-tindakan agama seperti jimat, sementara nilai-nilai hidup kita yang sebenarnya berputar sama persis dengan orang-orang dunia? Allah tidak berkenan hanya karena kita menjalani kehidupan agama, sementara roh dan hati Yesus sudah kita buang jauh-jauh.
Kita harus melihat kembali apakah benar ini kehendak Allah, memperlakukan orang yang lemah secara sosial, orang miskin, dan mereka yang tidak berdaya dengan sembarangan. Sementara di dalam gereja kita mengaku mengasihi sesama dan hanya berbuat baik kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Firman Allah yang tegas, janganlah berdoa untuk bangsa ini. Bukanlah pernyataan bahwa Allah telah menyerah atas umat ini. Sebaliknya, itu adalah peringatan keras dari Allah, agar umat Israel sendiri menatap kenyataan rohani mereka dan tersungkur langsung di hadapan Allah dengan hati yang benar-benar hancur. Ini bukan tentang bersembunyi di balik doa syafaat seseorang sambil berkata, "Aku mungkin tidak perlu terlalu bertobat. Hal ini bisa lewat begitu saja. Pasti ada orang yang akan berdoa untukku." Tidak, di dalam bagian hari ini terkandung seruan Allah yang pedih. Bertobatlah sendiri, secara langsung, dan kembalilah. Kiranya hari ini masing-masing dari kita dapat melihat kembali tempat hidup kita. Kiranya kita mengingat sejarah Silo yang runtuh dan mengakhiri kehidupan agama yang hanya berupa cangkang. Kiranya pagi ini menjadi waktu ketika kita membersihkan tangan keluarga kita dari keinginan duniawi dan memutuskan untuk melayani hanya Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pemulihan sejati dalam hidup kita dimulai hanya dari ketaatan yang tulus. Ingatlah bahwa hati Allah yang sebenarnya, ketika Ia berkata, "Janganlah berdoa untuk bangsa ini," adalah seruan, "Datanglah sendiri kepadaku." Dalam nama Tuhan, saya memberkati kalian agar hari ini kembali kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini.